Selamat pagi, Kak. Gimana kabar kalian hari ini? Temen. Halo, Lili, Delwis, Ana. Kami sarapan dulu mumpung ada Kak Her itu. Oh gitu ya? emang lu belum sarapan? Dianya belum sarapan juga soalnya. Iya. Ini tuh agak telat karena nungguin aku nungguin makanan datangnya. GoFood, bukan Gojek ya. Oh, GoFood. Iya. Apa kabar teman-teman? Welcome. Gantian deh kalian berdua. Oh ganti-gantian gitu. Maksudnya gue makan lu ngobrol, nanti ketika lu makan gue ngobrol gitu. Mendingan ini ntar aja. Kalau udah ya, teman-teman dibantu ini ya, dibantu tetap sama share-nya dulu ya. Siang. Kalian baru bangun ya? Atau udah dari tadi pagi? Karena hari ini aku lihat kayaknya live-nya agak sepi ya teman-teman ya. Tadi pagi tuh aku sempat scroll sebentar. Semuanya tidur kayaknya. Iya. Tapi kalau udah biasa bangun pagi kayaknya bakalan bangun-bangun aja sih. Tapi kebanyakan iya bangun subuh bangun. Tapi habis itu tidur lagi biasanya. Banyak yang bilang gitu sih. Oh udah ada pagi. Oh iya. Aku malah udah mau minggat. Minggat kemana? Makasih Kak Risols. Berkah. Minggat kemana? Kok minggat kenapa? Oh jualan apa? Ican. Jualan di mana Bang Ican? Ican mau naik gak? Dari jam 3 udah bangun ya. Makasih Bang Ican. Ada acara keluarga. Iya, ini kan liburan anak sekolah ya. Faye. Mungkin bagi yang udah punya anak, punya keluarga ya, sekali-sekali lah jalan itu. Jalan-jalan gak harus yang mahal ya teman-teman ya. Gitu. Kasih Aican. Aku baru bangun, pulang kehujanan. Habis ajak suami dan aku malam mingguan. Oh iya. Mantap. Jualan kue di Poris. Oh di Poris Tangerang ya. Polis Tangerang ya. Aku baru bangun. Halo Madam Pida. Terima kasih sudah mampir. Iya, sesekali meskipun kita kayak nggak ada waktu, sibuk atau apa, sempetin ya. Sekali-kali jalan keluar gitu sama keluarga. Ya mungkin bagi sebagian orang itu kayak nggak penting ya, cuman itu kayak ada waktu gitu loh teman-teman. Jadi kayak omes, kayak fresh gitu loh. Mungkin bagi kita mungkin nggak penting, nggak berpengaruh atau gimana. Tapi sebenarnya itu tuh penting gitu untuk menyelaraskan energi juga. Kayak omes mau naik gak? Ya karena masuk sibuk. Enggak ah. Aku tuh lebih lelah guys. Kalian bayangin ya, aku kan habis live tuh mesti upload video live ini kan. Habis itu kan aku mesti download video ini dari live record atau dari recording handphone. Habis itu aku upload lagi, itu butuh waktu 4 jam. Aku edit dikit-dikit. Terus belum aktivitas yang lain. Jadi kalau capek gitu, tapi ya udah, aku nggak pernah ngeluh gitu sih. Makasih Kak Bi. Bukan so sibuk, emang sibuk. Tidur aja setiap bangun pagi, alhamdulillah udah bangun pagi. Kalau orang kayak aku pasti bangunnya tuh pasti kayak let's say jam 1 jam 2 baru bangun. Iya. Karena gue ngerasain gue dulu kan kayak, oh gue kalau aktivitas gue tidur maksimal jam 1 jam 2 setiap hari kayak gitu kan, pagi harus olahraga gitu. Pasti gue yang bangunnya tuh jam 12, jam 11. Bangun pagi aja udah syukur. Memang ada fase seperti itu. Ya kita pernah ngalamin kan. Maksudnya pengennya balas dendam gitu loh. Gue tidur pagi nih. Gue harus bangun siang. Kan kadang-kadang kita berpikir kayak gitu ya. Tapi kalau udah di fase tertentu tuh kayak mencapai fase tertentu tuh ya
ya udah tidur secukupnya, habis itu ya udah aktivitas kayak biasa lagi gitu. Siapa nih namanya Titik? Terima kasih absennya. Boleh kalau mau cerita, tapi harus on cam ya kayak. Dia naik harus on cam ya. Tapi udah berapa tahun ya gue nggak bisa balas dendam sih secara tidur ya. Gue begadang, pengennya tidurnya sampai siang atau sore gitu, tapi tetap nggak bisa. Ketan Chills, welcome Lina. Bantu tap-tap ya teman-teman ya, masih dikit tap-tapnya sambil typing tap-tap. Iya. Di repost, posting ulang. Bunda Beta, apa kabar? Sebelum ke kondangan absen dulu. Iya, baru mulai kan nih? Iya nih, baru mulai. Keundangan iya baru mulai. Kasih Kak Reni. Waalaikumsalam Aliza, Kak Salma, terima kasih. Kak Supra, Bang Supra. Waalaikumsalam Bang Supra. Hati-hati ya Kak Yanti ya. Iya, makasih Kak Yanti. Ya, makasih. Udah mampir ya. Ada yang mau naik lagi nggak teman-teman? Iya, kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai aja. Kenapa ya chat gue ini kadang-kadang melorot sendiri? Mungkin lubang telinga lu udah dol kali ya. Justru enggak, justru lubang telinga gue tuh kecil, ini kegedean jadi kayak apa ya? Kayak, kalau gue paksain masuk kayak sakit deh gitu. Ini room apa ya? Ini room Masak. sharing hal yang positif. Bener-bener ya Om, semalam aku nungguin sampai lawang aku aja jam 12 lebih baru kelar aku. Habis itu aku bener-bener diem bentar terus aku tidur aku. Bangun jam 3:30. Maaf ya live-nya pagi kali ini, tergantung kesibukan kadang-kadang ya teman-teman. Iya. Tapi kita berusaha ngikutin ini terus sih patokannya. Masih melingkar di kasur, cuaca mendukung. Iya, emang agak mendung ya. Di tempat kalian gimana? Tuh kan Nick pasti alasan tidur. Ya, suaranya candu banget. Makasih Reni donatnya. Makasih Kak Reni. Kebetulan kita emang belum sarapan nih. Kakak izin follow ya. Siap Aliza. Makasih sudah follow. Yang mau naik boleh, pencet naik ya, harus on cam. Turn di follow back. Ini ruang bercerita Unsolved Problem. Bogor panas. Makan donat semoga nggak diabetes. Oh, Bogor panas. Cerah banget di sini. Cerah. Sini mendung teman-teman ya. Tadi pagi sih cerah ya. Di aku panas di sini karena ada hawa-hawa cinta kalian. Justru adem. Oh justru adem ya. Kok di aku panas ya. Pumpkin bu. Kan menangis akunya Om. Nah, kasih Reni. Asik. Balik lagi ke tadi ya gitu. Pernah nggak sih kalian tuh kayak apa ya? Ya mengagumi seseorang gitu loh. Tapi bukan untuk memiliki, cuman sekedar dia nyenengin ya, kalau deket-deket sama dia mungkin enak ya gitu kan. Mungkin kalau bisa sama dia tuh enak gitu kan. Tapi nggak ada rasa pengen memiliki ya. Tapi ya cuman sekedar pengen gitu aja, deket aja, terus ngobrol aja gitu. Itu aja udah membuat kita nyaman gitu loh, udah membuat kita kayak bahagia gitu kan. Bukan kalau jadi cowok gue atau cewek gue enak nih gitu, nggak pernah nggak sih? Enak gak tuh? Enak nih. Enak, maksudnya enak tuh real ngelihat dia aja udah enak gitu loh. Enak ya dilihat ya gitu. Enak ya diajak ngobrol ya. Pernah. Gitu. Tapi kalau untuk enak yang lain pernah juga kan berpikirnya? Ya dengan beda orang, bukan dengan orang yang sama. Jadi nggak tahu ya, itu tuh kayak tarikan energi ya teman-teman ya. Pembawaan seseorang tuh menarik kita untuk berpikir seperti itu gitu loh. Jadi kalau memang orangnya tuh adem aja ya udah, jadi pikirannya nggak kemana-mana gitu. Ya, ada juga berusaha untuk memancing kan. Gue biar terlihat begini, gue pancing dia gitu. Nah, itu energi yang kita keluarkan tuh sebenarnya ya pantulan dari orang yang mendekat ke kita gitu kan. Ayo lo,
Kalian enak ngelihat kita, enak apa dulu nih? Pengen memiliki nggak? Jadi ngomong aja. Kan lu bahas enak kan. Siapa tahu mereka ngeliat kita tuh juga enak gitu kan. Enaknya enak diapain nih? Pasti malu typingnya. Terus kalau typing pasti nggak jujur. Cerita kamu ngambil sarannya. Ya rum biro jodoh dong kak. Ada yang sama suamiku energinya positif menyenangkan. Ada yang sama suamiku maksudnya energinya. pernah punya pacaran di online nyaman banget. Awalnya sakit di belakang gimana? Kemudian bukan adem malah panas om. Di online nyaman banget. Awalnya sakit di belakangnya gimana? Sekedar mengagumi mimik nggak mungkin kan? Ya seperti itu kalau online kak. Maksudnya gini ya. Kita itu belum pernah ketemu langsung, belum pernah ngobrol langsung, belum pernah bersentuhan langsung gitu. Terus tiba-tiba kita jatuh cinta gitu. Disentuh. Secara nalar itu kan gimana ya? Belum ketemuan aja belum gitu. Gimana bisa jatuh cinta? Tapi kalau sekedar suka, tertarik mungkin iya. Gitu loh. Berarti kita yang berekspektasi kan gitu loh. Berekspektasi itu udah membayangkan gitu loh. Gue suka sama nih orang nih, terus udah mulai deket, ekspektasinya pacaran, ekspektasinya menikah bahkan gitu. Ya itu rasa sakit yang muncul karena diri kita sendiri sebenarnya. Aku melihatmu bukan adem, malah panas. Mungkin karena ngobrol nyambung, tapi emang konfisnya gimana? Sakitnya belakang. Enak tinggal ngobrolnya. Ya itu jawaban gue tadi. Iya, mas ketemu orang bantu katanya repost dong, tap posting ulang. Ngelihat aja panas malah ngajak ketemuan, tambah panas dong. Di pohon bambu ada Mbak Kunti lagi. Salahku ya kalau mencintai ya mas. Hanya khayalan yang ada bodinya bang. Aduh hai segimana Iya itu ya halusinasi kayak bukan ya halusinasi sejenis itu gitu. Yang nggak ada. Jadi kita tuh, jadi hidup ini kan kita yang ada di depan mata ya. Kita melakukan apa yang di depan mata, bukan angan-angan yang belum terjadi, gitu loh. Misalnya gini, kita mendapat tawaran kerjaan ya. Kita udah berangan-angan nih, gue dengan dapat pekerjaan ini, gue dapat uang sekian, terus nanti bisa gue beli ini, nanti gue begini lah, itu halusinasi. Kerjakan apa yang di depan mata. Kata guru ngaji gue dulu, hidup ini harus nyata. Apa yang di depan mata itu yang harus dikerjain gitu. Jadi bukan berhalusinasi yang belum terjadi, bahkan belum dapat tawaran pun kita udah mulai berhalusinasi nih gitu. Itu bukan mimpi ya, beda. Impian sama halusinasi itu mungkin ada persamaan, tapi lebih banyak perbedaan. Halusinasi itu lebih kayak ngepush pikiran kita untuk berpikir. Kalau impian kan sebenarnya gue pengen seperti ini besok, udah kelar. Tapi kalau halusinasi kayak dipush pikiran kita untuk menuju ke arah situ terus. Misalnya gue pengen beli sesuatu, beli handphone gitu. Misalnya beli handphone atau beli mobil misalnya, itu dipush nih pikiran kita, gimana caranya gue dapat mobil nih, gue harus bisa beli mobil nih gitu. Itu halusinasi, padahal kenyataannya gaji kita belum nyukupin, kita pun bisa jadi belum bisa nyetir gitu. Itu halusinasi. Itu ada typingan, kenalin dong sama guru ngajinya katanya. Yang mana? Mau kenal? Guru ngajinya ya kamu itu. Ngaji tuh kalau bukan ngaji tuh. Terima kasih udah absen ya teman-teman nih, bantu repost posting ulang ya. Ngaji tuh gini ya teman-teman ya, pengertian bagi orang Jawa terutama. Bukan sekedar baca kitab. Ngaji tuh kayak ngasah jiwa. Kayak ngasah jiwa, bukan ngasah biji ya, tapi ngaji itu ngasah jiwa. Kaget gue. Mendadak ngomong begitu. Kan kadang-kadang gitu. Jadi nggak harus baca kitab kok, nggak harus buka kitab nggak. Jadi kita tuh dikulik gitu loh. Kita tuh dikulik, dikasih pengertian yang membuat jiwa kita itu tumbuh gitu. Udah bagian-bagian biji dan perewongan itu bagian gue aja, lo nggak usah ikut-ikutan ngomong begitu, kayak nggak pantas gitu ya. Iya. Nanti aku kenalin guru ngajiku ya.
Guru ngaji tuh nggak harus gini ya guys. Pikiran kita guru ngaji tuh harus ustadz, harus kiai, enggak. Semua orang yang bisa menjadi panutan buat kita itu aku anggap guru, mentor gitu. Semua, termasuk kalian guys. Ada beberapa dari kalian yang aku anggap mentor bagiku, serius itu. Lunar mentor. Gak harus yang bersorban, berpeci, terus bersalib, itu enggak gitu. Mana yang baik ya aku ambil gitu. Mulutnya lebih cepat dari kita iya. Harus tinggi kan, nggak bayar ya. Halo Kak Dame. Iya, cita-cita memang nggak bayar, memang harus tinggi. Tapi kita lihat realita, kemampuan kita. Makanya aku bilang halusinasi dan impian tuh beda gitu. Halusinasi ya itu tadi, yang nggak ada bisa jadi diada-adakan gitu loh. Pada akhirnya ngutang, itu halusinasi gitu. Karena kita terobsesi dengan satu hal gitu. Kalau impian tuh ya impiannya gitu. Mimpi itu kan kadang-kadang cuma menumpang lewat, dan mimpi itu bisa berganti gitu kan. Mungkin kita hari ini kita memimpikan kita pengen ini, besok bisa ganti lagi karena ya kalau mimpi selewatnya aja gitu. Tapi kalau halusinasi itu kayak dipush ya. Kita punya keinginan tuh kayak dipush harus gitu kan. Itu obsesi ya. Empress Karina welcome. Iya. Lah obsesi yang berlebihan itu kan nanti jatuhnya ke situ ya Ji. Jadi halusinasi gitu. Membayangkan. Lah, membayangkan itu kan butuh energi ya gitu loh. Kadang-kadang kita tuh berpikir kenapa gue capek ya gitu. Lisa. Kenapa nggak ada apa-apa, gue tuh kok mumet ya, pusing ya, capek ya gini. Itu tuh sebenarnya energi kita sedang terbuang sebenarnya, terutama energi positif. Ya karena memikirkan hal yang nggak penting, yang belum ada gitu, yang belum ada diadadain, yang belum ada dipikirin gitu kan. Pikiran di online itu sakit, iya. Ya itu. Ya sepertinya kayak di online, cuman sakitnya nyata gitu. Udah lah, aku juga capek mengejarmu. Takut halusinasi juga. Jangan ini deh, jangan suka baperin orang ya tante. Nanti kena batunya deh, dibaperin sama orang. Dibaperin sama orang gantian nangis-nangis dia ya. Itu ya, jadi kita jangan suka baperin orang ya guys ya. Ketemu juga belum, udah sakit. Iya, makanya tadi aku bilang ketemu aja belum, udah sakit terus gimana itu. Kan merugikan kita sendiri. Terus agar energi kita stabil gimana? Ya kalau energi kita jadi gini, memfilter. Jadi yang sekiranya nggak perlu kita keluarkan ya nggak usah kita keluarkan. Sama aja kayak kita mengeluarkan keuangan kita. Ya seperti itu Kak Ima. Gitu. Jadi kita pilih-pilih ini yang penting mana sih gitu. Ini hal penting atau enggak gitu. Gitu. Nanti hal nggak penting kita kerjain, malah yang penting banget malah kita abaikan kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang kita merasa capek duluan gitu. Wah, padahal penting banget nih, tapi gue capek lah itu. Jangan merasa penting juga ya kadang di kehidupan seseorang. Hanya untuk kebutuhan aja, iya. Energi kita seperlunya, sesuai kebutuhan aja gitu. Jangan berlebihan dalam hal apapun itu. Termasuk olahraga itu juga mengeluarkan energi kan. Ya sekiranya kalau kita udah capek, udah nggak mampu, ya udah jangan dipaksain gitu. Kita ini kan nyari sehat ya guys ya gitu. Yang lain-lain itu bonus gitu. Kayak dapat apa itu, badannya jadi bagus atau apa, itu tuh bonus sebenarnya. Sebenarnya kita tujuan utama niat kita tuh apa sih gitu? Ya sehat sebenarnya kan gitu. Harus bisa ya memanage ego, memanage mental. Iya, memanage ego. Ya itu larinya ke situ tadi. Kita jadi tahu mana yang penting, mana yang enggak gitu. Mungkin kita punya banyak uang untuk bisa membeli segala hal, semuanya gitu kan. Lah, di situ ego kita berperan. Kita mau memuaskan nafsu kita
atau kita mau menumbuhkan jiwa kita. Itu sangat-sangat berperan. Kecenderungan orang ketika punya duit, dia akan menghabiskan. Beli apapun yang dia mau, apapun yang dia suka, dia ambil. Gitu. Tapi itu bukan cara untuk menumbuhkan jiwa yang baik, gitu. Gak ada salahnya, ini gak salah, gak bener ya, gitu. Gak salah, gak bener. Tapi di situ tuh kita tuh kayak bakalan ngerti nih, gitu kan. Ini penting atau enggak, ini gimana. Halo Neng. Bukan berarti kita punya segalanya terus kita bisa nuruti hawa nafsu kita gitu. Kasih donatnya Blue Tafir. Makasih Kak Syafir. Jadi mengkosongan diri gini. Kita memang punya uang ya, misalnya. Welcome. Kasih Kak Cel. Kita punya segalanya. Tapi ketika kita berpikir gue nggak punya apa-apa nih gitu kan. Ketika kita bukan berpikir berarti kita miskin, enggak. Gue tuh nggak punya apa-apa. Gue tuh bukan siapa-siapa. Itu tuh akan lebih banyak hal yang masuk gitu. Ya termasuk rezeki itu sendiri. Dalam bentuk mungkin materi, dalam bentuk pertemanan, jodoh gitu. Brandon. Tapi ketika kita kayak merasa punya segalanya, semuanya kayak ditepis, kayak merasa wah gitu loh. Udah di atas angin, kayak udah nggak perlu orang lain gitu jatuhnya. Repost ya, posting ulang. Waalaikumsalam. Kalau udah keinginan pasti udah hawa nafsu, tapi kalau kebutuhan insya Allah ya. Jadi ya kayak gitu tadi. Ya kita tuh diuji sama hal yang seperti itu ya, yang bersifat itu kayak duniawi ya gitu. Ya kayak termasuk materi, termasuk mungkin seseorang yang kita cintai, bahkan mungkin anak kita, orang tua kita gitu. Tapi yang namanya hidup itu setiap hari kan pasti ada masalah ya, nggak mungkin nggak. Tapi bukan berarti kita menghindari masalah itu. Tapi harus kita hadapi dan kita sikapi dengan baik. Widih, makasih guru ngaji. Guru ngaji nih, benar Om, aku lagi mikir dulu. Belajar di kelas kan aja. Mas Wijaya dari Jogja. Aku asliku Jogja, mbahku tuh dari Jogja. Bapak ibuku tuh orang tuanya asli Jogja, cuman aku tinggal di Semarang. Iya. Kita kan diujinya di situ ya teman-teman ya, kayak materi kita punya, misalnya punya keberlimpahan gitu kan, keberlimpahan sekali gitu kan. Lah, kita tuh diuji di situ. Jadi ini orang, ini aku ya maksudnya, apa yang harus aku lakuin gitu? Apakah aku harus nurutin hawa nafsuku misalnya gitu? Atau aku mau menumbuhkan jiwaku nih, menumbuhkan jiwaku dalam artian ya uang itu digunakan seperlunya. Kita merasa nggak punya gitu, masih merasa nggak punya tuh, ya udah secukupnya gitu loh, secukupnya, mengeluarkan juga seperlunya, makan juga ya biasa-biasa aja. Itu memang sepertinya konyol ya, lah gue punya duit kok gini-gini. Tapi serius deh, karena aku pernah pada fase itu dan aku pernah melakukan hal itu gitu loh. Jadi kayak setelah sadar tuh kayak kenapa gue dulu gitu ya gitu. Salam. Waalaikumsalam Kak Karin. Teman-teman yang baru gabung selamat datang ya. Bisa dibantu tetap yang follow-nya. Sama repost ya, posting ulang. Ada yang mau naik gak? Ini ngobrol tapi suaranya harus on cam ya. Waalaikumsalam. Salam kenal dari kita ya. Nambang aja ya. Teman-teman, typingannya tuh aku baca kok. Tenang aja, aku baca kok typing. Kalau semua orang punya kesadaran, kalau semua orang punya kesadaran, ntar dunia ini nggak rame. Iya. Pencet aja ya kalau mau naik. Rame itu gini. Kita di dunia ini ya, ada yang tingkatan misalnya. Kita tingkatan umur deh, tingkatan umur. Ada yang di 20, ada yang 30, ada yang 40 misalnya gitu. Lah, yang bikin rame itu yang bikin rame itu yang muda-muda ini gitu. Karena masih berbagai macam gitu kan. Ntar 30 udah agak beda, 40 udah lain lagi gitu. Sebenarnya bikin rame itu ya yang ini, yang masih dalam masa pencarian gitu. Hidup ini kan sejatinya mencari ya teman-teman. Setiap hari itu kita mencari, ya mencari rezeki, mencari kehidupan, mencari diri kita sendiri gitu kan. Mencari jati diri kan gitu. Sejatinya seperti itu. Itu yang bikin ramai itu.
Iya, pencemaran jati diri. Iya. Lah kita akan dipertemukan dengan dua hal yang berbeda, dua kehendak gitu kan. Ya, sebenarnya Mas R ini artis ya guys ya, bisa di follow ini. Tapi dia menyamar jadi figuran. Sebenarnya kalau dari di dunia entertain Mas R ini yang aku tag ini sebenarnya udah lebih di atasnya Nick. Cuman dia nggak mau sombong. Ya itu, nggak nyangka ya guys, dia ternyata bekas anak pang. Kalau anak pangnya kayak gitu nggak ada serem-seremnya ya gitu. Dia mau malak orang malah dibalak duluan dia. Tapi mungkin nggak tahu dulu ya. Siapa tahu ya dulu beda. Serem gitu kan. Tahu-tahu dibuka bajunya, wah tatonya kayak Yakuza gitu kan, full gitu. Tato tulang. Gitu ada tato dulu koreng. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat teman-teman ya. Terima kasih ya. Typing-typingnya. Saya dipalakin ditipu juga pas gede. Iya, ternyata lemah sama cewek. Iya. Ya, kelemahan cowok tuh memang harus kita akuin. Jujur ya teman-teman ya, kelemahan cowok tuh ada di wanita. Harta tahta wanita tuh benar. Ketika kita punya harta, kita akan mencari wanita. Ketika udah harta tahta wanita gitu. Ketika kita udah merasa mempunyai segalanya, itu pasti mencari yang enggak. Makanya tadi aku bilang, ketika kita mempunyai segalanya kayak bisa beli apapun gitu. Termasuk jiwa seseorang, pengennya kita beli, pengen kita ikat. Ya itu pilihan. Kita mau kemana? Jiwa kita yang pengen kita tumbuhin atau duniawi kita yang akan kita tumbuhin gitu. Silakan ngomong Nick. Gue makan dulu. Gue makan seporsi aja nggak bisa habis ya guys ya dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu repost dong teman-teman, posting ulang. Lempar tugas. Bukan lempar tugas. Dia belum makan. Aku juga belum makan sih. Anjir mana? Mami Dev, Bang Ayam, terima kasih absennya. Ada yang mau naik guys? Morning. Bang Ayam kremes mau naik gak? Jadi Mami Dev mau naik gak? Makanya dalam rumah tangga orang kita nggak bisa ikut campur terlalu dalam ya. Berarti temen di kampung juga nih, di Batam juga? Bukan, maksudnya circle entertain lah gitu. Teman-teman circle entertain. Jadi tapi kita dekat gitu loh, kayak ada yang di US, ada yang di US banyak, ada 4 temen gue. Tapi ya naik itu masih mikir-mikir, takut-takut gitu loh. Kayak Bang Dika juga gitu kan. Ya udah ntar Bang naik gini-gini, terus lihat gitu. Iya. Ada yang di Aussie juga. Aku ketemu mantan 30 tahun yang lalu zaman cinta mah. Iya, terkadang kita ketemu sama mantan juga ada yang biasa. Biasa aja, biasa banget gitu loh. Tapi ada juga yang wah masih deg-degan aja gitu. Gue pernah diundang ya, waktu mantan gue nikah gitu. Gue diundang biasa aja sih. Gue datang sendiri, bener-bener sendiri. Dan gue juga merasa biasa, malah gue diajak foto bareng sama suaminya, foto ini sama keluarganya. Ya biasa aja. Cuman ada yang bikin deg itu juga ada, deg gitu. Ya karena punya masa lalu yang berbeda mungkin ya, cerita yang berbeda ini. Lu nggak peduli omongan orang berarti ya, dengan lu datang sendiri ya? Nggak. Kemarin aja beberapa waktu yang lalu, gue diundang di nikahan ponakan mantan istri gue. Temen nge-gym gue itu nawarin, Mas mau datang sama aku nggak gitu? Enggak, aku mau datang sendiri. Gue datang sendiri malam-malam, 7:30 gitu gue datang sendiri. Ya udah, gue hadapin semuanya, maksudnya ya udah itu udah masa lalu gue gitu. Gue nggak malu nggak apa, gue belum menikah lagi juga nggak masalah gitu. Tapi ada juga yang orang berpikir gue harus cari gandengan nih, itu kan ada. Terus ada yang maunya gue kesana harus sama siapa gitu, ada. Gitu. Iya kadang buat ngeliatin ke mantan juga kalau gue tuh udah punya pacar juga gitu kan, udah punya pasangan kan, ada tujuannya kayak gitu. Coba kalau dipikir lagi apa gunanya? Ketika kita berusaha menyakiti dengan niat menyakiti hati seseorang, itu nanti akan balik lagi ke diri kita. Itu kan sebenarnya tujuannya itu, kita pengen nunjukin
ini loh gue udah bisa tanpa lu. Bukan begitu caranya. Bukan kita menunjukkan pasangan kita yang baru, atau bukan berarti kita nggak mau memperlihatkan pasangan kita, enggak. Tapi buat apa gitu? Kasih, Mak. Lu nggak ada rasa dek gitu tuh, ada typingan. Kalau ada yang biasanya kan kalau misalnya ketemu orang kayak gitu suka ada spontan ya di jantung kita yang kayak dek gitu. Ada nggak lu rasa-rasa kayak gitu? Enggak. Berarti bagus ya, udah berdamai dengan kasih Kabela berkah. Untuk keseruan, makanya satu orang ke orang lain tuh beda kasihnya, tergantung masalahnya, tergantung sebagaimana kita dalamnya sama seseorang itu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi ya, gue aja nantangin kok. Ketika mantan istri gue nikah lagi, gue tantangin, aku harus datang, aku bilang gitu, aku mau datang. Dia nggak ngebolehin, nggak usah. Kalau gue ada di fase datang tapi sama temen. Kalau terus gue nggak bisa sendiri karena gue waktu itu masih ngerasa yang tadi yang gue bilang masih ada rasa dek. Gue yang kayak diomongin orang gitu loh, mental gue yang kayak gimana ya, soalnya gue waktu itu barbar banget lagi promosiin dia pacar gue gitu loh, kayak overposting gitu kan di mana-mana, jadi yang kayak aduh ternyata dia nikah sama orang lain gitu kan, overpublish gitu kan. Terus gue datang daripada gue nggak kuat, ada rasa gimana gitu kan, gue minta temenin sama temen gitu kan. Terus ya udah datang, itu tetap diobrolin, tapi ya gue masih agak ngerasa enak karena masih sama temen-temen gitu loh. Coba kalau gue sendiri kayak anjir, gue makan batagor di pojokan sendiri, ya kan? Gue makan nasi di pojokan sendiri, kayak gimana gitu loh. Enggak, karena gue tahu gue harus ngapain, gue tahu harus berbuat apa gitu loh. Dan gue ngerti keluarganya dia bagaimana. Ketika gue datang tuh pada nyamperin gue semua nih, pada nyamperin malah pada ngobrol sama gue gitu. Gue dikasih tempat duduk, diambilin makanan gitu. Jadi kayak ya gue udah ngerti, karena gue udah ngerti makanya gue berani gitu. Tapi kalau gue belum ngerti ya gue nggak berani gitu. Gue udah tahu kapasitas diri gue untuk menghadapi sesuatu itu misalnya, ya gue berani aja sendiri gitu. Kalau teman-teman gue yang malah kasihan banget sih kamu ini. Bunga makasih. Kok kasihan banget ya. Makanya temen gue itu nawarin, kan gue ada temen deket ya, cewek gitu. Deket bukan arti apa-apa ya, karena setiap hari nge-gym bareng gitu kan. Itu tuh sampai nawarin, mungkin karena kasihan ya gitu kan. Ayo datang sama aku yuk gini. Enggak, aku bilang gitu, enggak perlu aku bilang. Karena ya itu, buat apa kita, sebenarnya itu sedikit banyak menyakitkan guys. Mungkin orang mengira aku yang sakit, tapi sebenarnya bisa jadi dia tuh lebih sakit daripada gue gitu loh. Dengan gue datang sama cewek lain misalnya, walaupun dia udah punya suami misalnya, itu bisa jadi dia lebih sakit gitu loh. Makanya ya udahlah, ngapain di acara pernikahannya dia yang sakral, yang harusnya dia bahagia, terus tiba-tiba ngelihat hal yang tidak membahagiakan, kan gue juga salah gitu loh. Makanya ya udah. Aku udah punya kucing. Ya kalau misalnya diajak ngobrol sama orang tuanya, aku makin terintimidasi deh kayaknya kalau sendiri. Enggak. Kau malah terintimidasi. Enggak, kan di saat itu mental gue belum sekuat lu gitu kan. Jadi kalau gue datang sendiri aja, gue jantung gue dek gitu kan, apa terus gue paksain datang sendiri, makan sendiri, terus disamperin lagi sama keluarga besarnya karena mungkin dia pernah tahu gue pernah berpacaran sama anaknya. Terus gimana kabarmu, itu aja langsung mungkin air mataku berlinang kali ya, gimana kabarmu. Gitu kan. Mungkin langsung kayak gue masih ngenes, jomblos ngenes gitu kan. Pernah ngalamin, iya. Yang ada gue langsung melipir, datang selamat ya langsung kabur paling, nggak usah ada acara-acara makan atau disamperin. Gue paling datang ngehargain sendiri, jalan melipir cepet set gitu kan. Paling gue langsung salimin, selamat ya gini. Tapi mata gue ngeliat jidatnya paling nggak mau tatapan mata. Pasti gue takut pikir yang lain gitu. Gue makan ditemenin, terus gue diajak ngobrol terus, bahkan pulang gue dianterin sampai ke parkiran. Itulah makanya gue nggak bisa jauh dari mantan mertua gue itu, yaitu karena dia udah nganggep kayak gue anaknya, bener-bener anaknya. Iya, Nick yang barbar gitu. Memang manusia itu nggak bisa dinilai dari situ, Mbak Sung, nggak bisa. Orang yang makanya tadi aku bilang kayak si Mas R tadi. Iya, kalau aku tuh kadang gitu. Kalau udah, aku pernah di posisi yang ini sih. Kayak kalau aku jalan sendiri, itu kebanyakan aku melipir, nggak ngelihat kanan, nggak ngelihat kiri, fokus sama apa gitu. Misalnya kan ya dulu pernah aku bilang juga, aku kalau ke mall jalan sendiri,
Misal aku lagi pengen beli topi nih di mall, aku melipir dari parkiran, set, langsung ke toko topi, set, pulang gitu. Nggak bisa nengok kanan, nengok kiri, karena aku jalan sendiri tuh nggak bisa menikmati gitu loh. Kebalik ya. Lo lihat kan fitur-fitur gue selalu jalan sendiri. Jadi kadang-kadang kesendirian tuh bisa dinikmati. Tapi kalau bareng-bareng tuh justru kadang-kadang gue jadi terbagi. Kenikmatan gue jadi terbagi gitu. Gue harus melayani orang, harus nanggepin orang gitu. Tapi kalau sendiri ya gue menikmati diri gue sendiri gitu, dengan keadaan sekeliling gue gitu. Nah itu beda. Gue paling kalau pas lagi ngopi, pas lagi ke puncak, gue sendiri ke puncak, nyetir sendiri gitu kan. Terus gue ke puncak, nah itu baru. Makasih kan. Atau gue lagi pengen ngopi sendiri gitu loh. Tapi ngopinya juga harus di tempat yang agak sepi gitu loh. Itu tuh baru gue yang kayak merenung nggak tuh? Merenung, nasib gue gini amat ya. Apa yang lo renungin? Pura-pura merenung badan kosong gak soalnya. Kosong sekali pikiran gue gitu. Pura-pura banyak masalah ya kan. Kadang ada juga temen yang ngomong sama gue, gimana sih rasanya kalau orang yang punya banyak masalah katanya. Hebat loh gue bilang, lu ngomong kayak gitu lu hebat loh gue bilang. Iya, sendiri tuh sebenarnya nggak sendiri. Kadang kata temen gue yang ngomong kayak gitu ya, masalah hidup kita tuh sebenarnya itu doang nih katanya. Cuma kita yang nggak pinter ngelihat jalan keluarnya gitu. Makanya gue dari situ hebat juga lu prinsip, gue bilang gitu kan. Ya masalah itu kan tercipta dari pikiran kita sendiri sebenarnya. Iya. Kalau kita tidak menciptakan itu, ya tidak akan tercipta sebenarnya masalah itu. Dan di situ-situ doang juga kata teman gue, nggak jauh-jauh dari cewek, percintaan, keuangan, kerjaan, udah katanya. Jadi lu udah ngambil poin-poin tertentu, paling naik tingkat fase ya lu harus banyak-banyak baca novel atau baca buku, literasinya mungkin dari film juga katanya. Lu akan banyak dapat insight atau inspirasi dari itu ketika lu menghadapi masalah itu yang terjadi katanya. Otak lu akan lebih gampang menerima. Makanya gue berpikir kayak gimana ya rasanya punya masalah berat kayak gitu. Gue heran loh, maksudnya tuh orang juga nggak kaya banget, udah nggak sukses banget, tapi dia mensyukuri apa yang dia dapat dan dia happy gitu. Nah disitulah gue ngambil poinnya. Dia, masalah lu nggak berat ya? Gue bilang gitu. Enggak lah, biasa aja, makan sebatas kenyang. Makasih Kak Bella. Katanya, jalan juga sebatas jalan. Apakah gue harus punya mobil? Enggak, gue naik Grab, tinggal pesen turun, nggak repot. Gue sama vale, sama parkir. Apa yang gue repotin? Masalah kita di situ-situ doang kan katanya. Jangan setiap hari tuh apa yang kita lihat tuh jadi masalah. Misalnya kelihatan telur, ya udah makan telur. Kelihatan tempe, ya udah makan tempe. Kan sebatas kenyang. Katanya gitu. Jadi makanya orang yang udah berdamai sedamai-damainya memang seperti itu. Makanya aku bilang sama kalian, temen gue tuh udah begitu semua, alhamdulillahnya yang di circle gue ya. Sebajingan-bajingan apapun tampilan mereka gitu kan, tapi untuk memandang kehidupan sesimpel itu gitu loh. Keluar ya tinggal keluar. Misalnya hujan, ya udah gue pakai payung. Apa yang diteriak-teriakin? Kadang orang hujan, ya hujan, kesel gue, udah gue dandan, udah. Lu sama alam aja bisa lu maki-maki katanya. Gimana alam mau suka sama lu, mensupport aktivitas lu? Anjir, gue bilang, iya ya. Gue kadang-kadang maki-maki, panas banget sih hari ini. Hujan mulu sih. Udah sih katanya, bersyukur aja. Kenapa lu harus jadiin itu masalah? Di situ yang aku bener-bener yang makanya aku tercipta kadang-kadang kayak begini tuh. Temenku tuh ngomong setudu poin itu gitu loh. Lu nggak usah maki-maki alam, bukan hak lo katanya. Dia mau hujan, mau badai, mau angin, mau panas, lu nggak usah teriak-teriak. Terus udah tahu Jakarta macet, ya kan? Terus lu masih teriak-teriak di jalan, aduh macet banget gini-gini. Bahkan Jakarta memang macet gitu. Sesimpel itu gitu loh, teman-teman. Ya makanya gue bilang kan, enak itu belum tentu nikmat, tapi nikmat udah pasti enak. Ya sama halnya kayak kita makan yang tadi Lunar bilang, 20.000 sama 200.000 tuh sebenarnya sama. Jangankan 20.000, 3.000 aja enak gitu kan. 3.000 aja udah nikmat gitu kan. Tahu nggak 3.000 apa? Pecel yang tiap hari gue beli itu harganya 3.000. Tapi gue bisa menikmatinya gitu loh, tiap hari beli gitu loh. Berarti kan gue udah bisa menikmatinya kan gitu. Di sini udah nggak ada 3.000 juga. Paling 12.000 minimal sekarang. Di sini nggak ada 3.000 ya, salah sendiri kalian tinggal di situ. Jadi nyalain gitu ya. Julid banget gak sih?
Ya, makanya Di sini 500 7.000 juga masih ada, cuman nasi uduk sama telur, nasi uduk sama tempe gitu. Itu ada yang bilang kali ini bilang 500 apa rupiah? Pecel 500 rupiah. Dari rumput. Iya. Di Bandung juga ada gorengan 1.000, 5.000. Di sini ada. Lah, mulai nih ngebahas dapur. Mulai nih ngebahas gorengan. Astagfirullah. Ini berlanjut. Jadi ujung-ujungnya bakso nih. Nanti jadi bakso nih ujung-ujungnya. Udah tahu mama semua di bawah. Iya, kenapa gue ke situ ya? Lu sendiri yang ngarahinnya. Ya enggak, masa gue tuh ini loh, makanan harga sini sama segini sebenarnya sama gitu loh. Tergantung cara kita menikmatinya gitu loh. Jadi bakso ntar ujung-ujungnya pusing lagi. Ini 8.000, di sini 5.000. Yang salah. Kita itu kalah sama mereka. Mereka tahu harga cabe, mereka tahu harga telur satu papan, mereka tahu harga. Kita kalah. Iya, aku jadi ngajakin adu nasib ya. Ya, jadi ketahuan nasibku gimana deh. Itu urusannya mom, iya. Enggak, tapi kan kalau gue juga tahu karena gue hidup masnya segala sesuatu gue jalanin sendiri, jadi gue tahu gitu loh. Harga ini, harga itu gue tahu. Coba sebutin, kalian suruh aku sebut harga apa? Aku tahu harga untuk saat ini. Telur berapa sekilo gitu tahu. Cabai berapa? Udah ya, stop ya, jangan bahas makanan guys. Ya kata 12.000. Ya intinya perut itu sebatas kenyang. Jadi nggak usah gila-gila makan restoran setiap hari gitu loh. Kalau misalnya ya udah apa yang di depan mata kita. Jadi makanya kata temenku, apa-apa jangan dibawa emosi gitu kan. Terus harga SC harga SC apa? SC itu sound card atau gimana? Sambil tawa itu. Telur 30.000. Enggak bisa paling bodoh tapi udah punya anak masa terpandai. Iya bener. Urusan duit kan orang pinter. Udah punya anak. Kenapa lu jawab telur di sini? Ya emang telur 27.000 di sini. Skincare. Ada beberapa tuh gue yang kayak ini berapa? Oh aku nggak tahu ya gitu. Gue tuh berusaha untuk gitu. Aku belum ngecek sih gitu. Dia kasih tahu. Gue nggak terima. Gue nggak terima soalnya seolah-olah ibu-ibu doang yang sok tahu gitu. Kak Beta ya di Bekasi ya itu ya 5.000 mie ayam 5.000 bakso 5.000. Bener nggak? Tapi di Jogja katanya murah sih. Emang murah sih. Masih ada angkringan. Sebenarnya di sini aja 4.000. Kabupaten Semarang sama Jogja sama Kota Semarang tuh beda. Sangat-sangat berbeda, jauh. Gitu. UMR-nya aja beda ya? UMR-nya sebenarnya lebih tinggi Kota Semarang. Kota Semarang dulu, Kabupaten Semarang baru Jogja gitu. Iya. Tapi harga ya itu menyesuaikan sih ya. Tapi kenapa orang-orang lebih suka tinggal di Jogja sama Solo? Itu sebenarnya Kabupaten Semarang. Yang ke Bekasi ya makan bakso 5.000. Di sini bener lah, dekat rumah sakit Elizabeth. Oh, dekat ya. Loh, kamu Semarang tuh, Kak? Bukan, di Bekasi. Bekasi. Di sini telur 16.000 kan itu Bunda Beta. Murah banget. Bunda Beta yang di Bekasi. Oh, di sini. Aku tuh masih ingat loh, guys. Bang Herdi suka lupa tuh tamu-tamu. Mau tinggal di mana aja yang penting sama siapa. Iya. Mau tinggal di mana aja yang penting. Iya itu. Kok bacanya agak lemes. Iya, maksudnya bener gitu. Itu sebenarnya tergantung sama siapa kita itu loh. Bukan Lia. Bukan harus begini Bekasi, harus begitu ya. Bukan salah. Condet Bekasi. Dia di Semarang. Mom welcome. Ini habis ini mau sholat, mau makan siang ya iya, teman-teman ya. Kita jam 1 kelar. Jam 1 kelar. Jam 1 turun kita. Jam 1 turun. Nggak ada yang ini teman-teman. Keluar sama keluarga, sama anak, ngomong liburan sekolah gitu. Mereka pada jadi ulat bulu di kasur. Pada melingkar kayak ular. Berarti mahal Kediri ketimbang Jogja ya telur. Masih ya. Karena peternakan itu kan pusatnya di Jawa Tengah. Peternakan ayam itu pusatnya di Jawa Tengah. Kasih enak ya kuda-kuda. Cabai, bawang merah itu Jawa Tengah pusatnya. 5.000
liburan di Pulau Kapuk, Bandung mendung. Bandung Ya mendung. sama, di sini juga mendung nggak? Sebentar lagi juga hujan deras kayak ini.